Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sertakan renungan dalam zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai renungan, karena ibadah tersebut lebih bagus daripada ibadah 1 tahun tanpa renungan. Dan pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menemani hamba-hambanya yang selalu merenungi kebesarannya dan berzikir kepadanya. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir menyebut nama Allah tentu harus menghadirkan renungan. Renungan bahwasanya Allah Maha Besar, renungan Allah Maha Dermawan, renungan Allah Maha Adil, renungan Allah Maha Pemurah, renungan Allah Maha Pengasih. Ini sangat penting. Karena jangan sampai zikir kita itu hanya masuk wilayah zikir mulut. Karena zikir itu sebisa mungkin, zikir yang hebat adalah bukan hanya zikir mulut, tapi zikir hati kita, zikir juga pemikiran kita. Itu lebih dahsyat itu. Dan ketahuilah, keberadaanmu jika engkau berzikrullah, berzikir kepada Allah, maka hakikatnya engkau telah bersama Allah. Kapan seseorang dianggap dia dekat kepada Allah? Ya kapan dia mengingat Allah. Kalau dia mengingat Allahnya lebih banyak daripada lalainya, berarti dia dekat kepada Allah. Tetapi kalau dia lebih banyak lalainya kepada Allah, maka dia termasuk orang yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dengan renungan itu penting. Sebisa mungkin ibadah kita itu dengan 3 model. 1, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bilangan rakaat, memperbanyak zikir. Kemudian yang kedua, renungan. Renungan ini penting. Merenungi, ya Allah, bagaimana hubunganku dengan orang tua, ya Allah, bagaimana hubunganku dengan istri, dengan anak. Karena urusan kita itu ibadah bukan hanya urusan dengan Allah saja. Kalau urusan dengan Allah, insya Allah Allah Maha Pemurah. Jika ada kekurangan, Allah mudah memberikan maaf. Tapi kalau urusan dengan sesama manusia, terkhususnya orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang kita perhatikan dari anak-anak kita, dari istri-istri kita, dari orang yang harus kita perhatikan. Kalau kita zalim dengan mereka, dosa. Dan ini yang menjadikan sebab penghalang seorang hamba tidak segera sampai kepada Allah adalah dosa-dosa yang berada di pundaknya akan urusan kepada manusia. Nah, ini hati-hati. Maka renungan ini penting. Di saat saya sudah banyak sujud rukuk, bagaimana makanku? Duitnya halal ataukah haram? Bagaimana jual beliku, kerjaku? Itukah halal ataukah haram? Nah, ini penting. Karena kalau tidak, Masya Allah, kalau tidak pernah evaluasi, tidak pada ada renungan, kayaknya adalah dia adalah orang yang hebat di dalam ibadah, tapi hakikatnya nol. Karena setan itu pintar. Mula-mula setan itu melarang manusia untuk berbuat kebaikan. Tapi di saat manusia ini memaksa untuk berbuat kebaikan, akhirnya setan dijudge sekali, ya sudah, sok berbuat baik. Tapi dilupakan untuk merenung, dilupakan untuk evaluasi. Sehingga dia Masya Allah sujud rajin, tahajud rajin, infak sedekah rajin, mungkin haji umroh rajin, tapi dia nggak pernah evaluasi duitnya dari mana. Tak taunya duitnya rebutan warisan, duit riba, rentenir, macam-macam jualan yang nggak benar. Sehingga walaupun banyak sujud, ya nol orang seperti ini. Maka mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan renungan itu penting. Maka benar apa yang disampaikan baginda agung Nabi Muhammad SAW, merenung sesaat lebih bagus daripada ibadah 1 tahun tanpa renungan. Karena renungan ini akan menjadikan kualitas ibadah kita semakin naik. Orang bodoh bisa sujud, orang alim juga bisa sujud, tapi hitung-hitungan pahala beda. Orang bodoh di saat sujud nggak punya ilmu dia. Mungkin dia nggak ngerti tata cara wudhu yang benar kayak apa, sehingga walaupun sujudnya banyak, sampai jidatnya ngitem digosok-gosok, ya nggak ada nilainya di hadapan Allah.
karena kurang ilmu. Tapi orang yang berilmu di saat sujud bernilai. Karena sebelum dia sujud, dia harus menyempurnakan wudhunya, harus menutup aurat, harus ini, harus itu. Nah inilah bedanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita semuanya menjadi ahli zikir, tapi ditingkatkan zikir kita. Apa? Adanya renungan, adanya renungan, adanya renungan. Maka kalau kita sebenarnya dengan kita melihat anggota tubuh kita, dari sini kita sudah bisa mengambil ibro yang sangat besar. Mungkin di saat kita berkaca, menemukan Masya Allah, kulit kita yang dulunya tidak keriput sekarang ribut, berarti ada ibro di sini. Ada yang ngatur ini semuanya. Siapa yang ngatur? Ya Allah. Ada masa muda, ada masa tua, ada penuaan. Mata yang tadinya melihat ini jelas sekarang sudah mulai nggak jelas, berarti ini ada faktor yang memang mau nggak mau kekuatan itu semakin melemah. Loh, ini dari mana? Dari Allah. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka hakikatnya dia mengenal Tuhannya. Semakin diri kita ini merenung akan diri kita, maka akan semakin menemukan puncak kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Tapi kalau seorang nggak pernah ada renungan, coba kita merenung rambut kita. Ternyata rambut ini lama-kelamaan ada putih, beruban. Loh, ini proses bahwasanya kita ini fana, kita ini bakal binasa. Dari binasa akan menuju binasa lagi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, renungan seperti ini penting, akan menjadikan sebab kita itu semakin tawaduk, merendah diri. Gitu loh. Apa yang kita sombongkan? Loh, jasad ini A sampai Z-nya ini adalah pemberian dari Allah, modalnya dari Allah. Kekuatan kita bisa bangun malam, kekuatan kita bisa infak sedekah, ini semuanya dari Allah. Maka kapan dia mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah buah dari renungan. Sehebat apapun dzikir kalau tanpa ada renungan percuma. Percuma, tidak ada kualitasnya. Renungan ini adalah khusyuk. Renungan ini adalah evaluasi untuk menjadikan ibadah kita semakin memuncak karirnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mula-mula dilatih zikir aja dulu. Zikir perbanyak istighfar, ya. Perbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah, perbanyak kalimat sholawat. Nah, ini nggak apa, perbanyak aja dulu zikir perbanyak, kemudian nanti renungannya dihadirkan pelan-pelan. Mungkin mula-mula ya ada tahapannya. Mungkin tahapannya orang yang baru latihan zikir ya diperbanyakin aja zikir. Kemudian tahun depan baru ada renungan. Seperti hanya kita belajar membaca Al-Quran. Mula-mula Al-Quran ini kan sebaik-baiknya zikir adalah Al-Quran. Di saat kita belum bisa baca Al-Quran, ya kita belajar baca Al-Quran. Tetapi setelah kita bisa membaca Al-Quran, bukan hanya melulu baca Al-Quran, tapi ada renungan. Setiap ayat direnungi, apa maknanya, artinya apa, kesimpulannya apa. Baru setelah itu, setelah diartikan, faham, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Loh, ini kan akan mendarah daging itu. Akhlaknya seperti akhlak Al-Quran. Cara pemikirannya adalah pemikiran Al-Quran. Obrolannya adalah obrolan Al-Quran. Ini barokah dari renungan, merenung tadi isi Al-Quran itu. Dan ketahuilah, Al-Quran itu semakin dibaca, semakin dimurojaah, maka Al-Quran ini, ya kan, akan membuka semua rahasia-rahasianya. Akan dibuka tabir keghaiban itu. Dia akan menemukan banyak rahasia, kehebatan tentang Al-Quran. Maka biasakan dzikir membaca Al-Quran. Mula-mula mungkin ya tadi itu, baca harfiahnya. Harfiahnya sudah lancar, ayo kita ingin memahaminya. Alhamdulillah ngikutin kajian-kajian tafsir dari para ulama. Ini hakikatnya merenung tadabbur ayatul Quran. Merenungi isi Al-Quran. Loh, ini penting. Merenungi isi Al-Quran ini penting ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah terbiasa merenung seperti itu, maka ketahuilah, tidaklah ia melewati setiap ciptaan Allah kecuali ia akan merenung sehingga nampak kebesaran Allah. Muncullah dari kalimat dari mulutnya subhanallah. Ketemu ciptaan Allah ini subhanallah. Ketemu ini subhanallah. Kalimatnya hanya memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kok ada kalimat subhanallah? Barokah dari biasa merenung akan kebesaran Allah. Tetapi kalau dia nggak biasa merenung kebesaran Allah, walaupun di depannya mujizat, dia tidak akan mengerti ini kebesaran Allah.
Karena ada sebagian hamba-hamba yang tidak dipilih oleh Allah karena dia tidak pernah membuka wawasan renungan kepada kebesaran Allah. Di saat dihadapkan sesuatu mukjizat pun, sesuatu karomah pun, dia tetap akan melihat yang tidak terlihat. Nah, ini kan bahaya. Yang hanya ia lihat hanya sisi dunianya saja. Kalau dunianya banyak, bagus, ya ini bagus. Tapi selain daripada itu kan ada yang menjadikan dunia itu bagus, yang menjadikan dunia bermanfaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita akan masuk kepada satu wilayah penaikan pangkat yang tinggi di hadapan Allah, zikir dengan banyak merenung. Maka jadikan ibadahmu itu terbagi menjadi 3. Ya, memperbanyak baca Al-Qur'an, sujud, zikir, kemudian merenung. Merenung segala dosa-dosa, hubungan kita dengan sesama, kemudian yang ketiga banyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah Allah akan memberikan kekhusyuan di dalam kita berzikir, keistiqomahan kita di dalam berzikir, dan ketahuilah kapan kita berzikir, maka saat itu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.